Pernahkah Anda merasa sudah mencoba segala macam cara untuk menyelamatkan tanaman kesayangan Anda, tetapi hama tetap saja kembali lagi? Lupakan bahan kimia keras sejenak. Hari ini, kita akan membahas sebuah rahasia besar yang sering disembunyikan oleh pabrik pupuk berskala besar. Saya telah menemukan sebuah ramuan alami yang kemampuannya 10 kali lebih hebat dibandingkan produk kimia terkenal seperti Actara. Ya, Anda sama sekali tidak salah dengar. Sebuah solusi murni dari alam yang tidak hanya membasmi hama tanpa ampun, tetapi juga menyuburkan kebun Anda tanpa residu racun. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah Anda lebih suka tanaman yang terlihat sehat namun penuh dengan residu beracun, atau tanaman yang subur dan 100% aman untuk disentuh oleh anak-anak Anda di rumah? Tulis pendapat jujur Anda di kolom komentar nanti. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, kita selalu diajarkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenangkan peperangan melawan serangga pengganggu adalah dengan menyemprotkan racun sintetis terkuat yang bisa kita beli di toko alat pertanian. Bahan kimia sistemik seperti yang ada di dalam produk komersial memang dirancang untuk menyerap secara langsung ke seluruh jaringan dalam tanaman. Setiap serangga kecil yang menggigit daunnya dijamin akan mati seketika. Kedengarannya luar biasa praktis, bukan? Namun, apa yang tidak mereka beritahukan kepada para konsumen adalah efek berantai yang sangat mengerikan dari racun tersebut. Bahan kimia ini perlahan meresap ke dalam tanah kebun kita, membunuh semua mikroorganisme baik yang sebenarnya bertugas memberi makan akar tanaman Anda sehari-hari. Ekosistem murni di kebun kita menjadi hancur lebur dan bergantung sepenuhnya pada suplemen buatan pabrik. Inilah akar masalah utama mengapa tanaman kita perlahan menjadi semakin lemah dari waktu ke waktu. Mari kita bahas mitos terbesar dalam dunia perkebunan modern saat ini. Banyak orang percaya bahwa reaksi cepat dari bahan kimia adalah tanda keberhasilan yang mutlak. Ketika Anda menyemprotkan racun buatan pabrik, hama memang terlihat berjatuhan dalam hitungan beberapa menit saja. Ini memberi kita kepuasan instan yang sebenarnya sangat menipu. Namun, sadarkah Anda bahwa ini sama seperti meminum obat pereda rasa nyeri tanpa pernah mengobati akar penyakitnya? Penggunaan bahan kimia secara terus-menerus sebenarnya sedang menciptakan generasi hama mutan yang baru. Serangga yang berhasil selamat dari semprotan racun pertama akan berevolusi dengan cepat. Mereka mewariskan gen kebal tersebut kepada anak-anak mereka. Dalam beberapa bulan saja, Anda akan berhadapan dengan pasukan kutu daun super yang hanya akan tertawa melihat semprotan racun lama Anda. Anda pun terpaksa membeli racun baru yang dosisnya jauh lebih tinggi lagi. Ini adalah sebuah siklus mengerikan yang menguras isi dompet dan menghancurkan keseimbangan alam di halaman belakang rumah Anda sendiri. Bayangkan tekstur tanah di dalam pot atau kebun Anda sebagai sebuah kota metropolitan yang sangat sibuk. Di bawah permukaan tanah gelap tersebut terdapat jutaan bakteri baik, jamur mikoriza, dan cacing tanah yang bekerja tanpa kenal lelah siang dan juga malam. Mereka bertugas memecah bahan organik menjadi nutrisi cair yang bisa dimakan langsung oleh akar tanaman Anda. Nah, apa yang terjadi ketika sisa residu racun serangga buatan itu tersiram air hujan, lalu perlahan masuk menyerap ke dalam tanah? Racun kimia tersebut sama sekali tidak pandang bulu. Bahan kimia bersistem ini bertindak layaknya sebuah bom nuklir bagi kota kecil di bawah tanah tadi. Mikroorganisme pelindung alami tanaman ikut mati secara tragis tanpa bisa melawan. Akibatnya sangat fatal, tanah menjadi sangat keras, tandus, kering, dan kehilangan daya hidup alaminya. Tanaman Anda kini hidup seperti pasien rumah sakit yang hanya bisa bertahan hidup lewat infus pupuk kimia. Tanpa kehidupan aktif di dalam tanah, tanaman akan sangat mudah stres dan layu. Kini mari kita bicarakan tentang sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar selembar daun yang berlubang,
yaitu kesehatan anggota keluarga Anda. Pernahkah Anda meluangkan waktu membaca peringatan bahaya berhuruf kecil di belakang botol insektisida kimia Anda? Kebanyakan dari kita cenderung mengabaikannya begitu saja. Padahal, residu dari bahan aktif kimia yang sangat keras ini bisa bertahan kuat di atas permukaan daun selama berminggu-minggu lamanya. Jika Anda memiliki seekor kucing atau anjing peliharaan yang kebetulan suka mengendus dan mengunyah rumput di halaman, mereka berada dalam ancaman bahaya besar. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang suka berlarian menyentuh kelopak bunga dan kemudian refleks memasukkan tangan mungil mereka ke dalam mulut tanpa dicuci bersih. Kasus keracunan berskala ringan hingga memicu gangguan pernapasan akut akibat paparan pestisida di sekitar area rumah sangat sering terjadi, namun jarang sekali disadari penyebab utamanya. Menjaga tanaman agar terbebas dari serangan ulat memang penting, tetapi menukar kesehatan orang-orang yang kita cintai demi setangkai bunga mawar utuh bukanlah sebuah pilihan yang masuk akal. Semua kenyataan menakutkan tentang kimia ini membuat saya terdiam dan berpikir keras beberapa bulan yang lalu. Saat itu, koleksi tanaman monstera dan aglonema kesayangan saya diserang habis-habisan oleh koloni kutu putih berduri yang sangat bandel. Saya hampir saja menyerah dan sudah berniat ingin membeli racun kimia dosis terkuat yang ada di pasaran saat itu. Namun, ketika melihat kucing belang saya yang sedang tertidur dengan sangat nyenyak tepat di bawah pot-pot tersebut, hati nurani saya menolak keras. Saya pun mulai menghabiskan waktu berjam-jam setiap malam untuk membaca jurnal pertanian kuno dan mencari tahu catatan para petani organik sukses dari berbagai belahan benua. Saya mencari tahu bagaimana orang-orang zaman dahulu kala mampu melindungi hasil panen berlimpah mereka, jauh sebelum industri kimia pertanian lahir di dunia. Mitos yang mengatakan bahwa bahan alami bekerja lebih lambat dan kurang efektif mulai terbantahkan satu persatu di dalam kepala saya. Saya akhirnya menemukan sebuah pola pertahanan alam yang luar biasa. Komponen rahasia pertama dari ramuan ajaib organik ini berasal dari sebuah pohon besar yang dijuluki sebagai apotek hidup oleh masyarakat kuno di kawasan Asia Selatan. Kita sedang membicarakan kehebatan dari pohon nimba. Biji kering dari pohon ini, jika diperas, akan menghasilkan minyak nimba pekat yang mengandung sebuah senyawa aktif alami bernama azadirachtin. Cara kerja dari senyawa organik ini sangat unik dan begitu cerdas, jauh berbeda dari metode racun kimia biasa. Ketika seekor ulat gemuk atau kutu daun memakan bagian daun yang telah disemprot tipis dengan campuran minyak nimba, senyawa unik ini tidak langsung membunuh mereka pada saat itu juga. Alih-alih merusak sistem saraf secara brutal, azadirachtin secara diam-diam masuk menyusup ke dalam sistem hormon pencernaan serangga tersebut. Senyawa pintar ini lalu menipu otak kecil hama dengan mengirimkan sebuah sinyal palsu yang mengatakan bahwa perut mereka sudah sangat penuh. Akibatnya sungguh menakjubkan, kawanan hama tersebut akan berhenti makan daun sama sekali secara otomatis. Bahan kedua penyusun kekuatan yang membuat ramuan kita ini memiliki daya ledak 10 kali lipat lebih kuat adalah sesuatu benda yang pasti selalu ada di area dapur Anda saat ini, yaitu bawang putih murni. Jangan pernah Anda berani meremehkan bumbu masak sederhana yang satu ini jika berurusan dengan kebun. Bawang putih mengandung senyawa belerang alami tingkat tinggi yang sangat dibenci dan dihindari oleh hampir semua jenis serangga perusak tanaman hias. Baunya yang khas dan menyengat bertindak otomatis sebagai sebuah perisai pelindung yang tak kasat mata di udara. Jika minyak nimba bertugas untuk membunuh hama kelaparan yang nekat memakan daun, maka ekstrak dari bawang putih ini bertugas khusus untuk mencegah hama baru datang mencoba mendekat ke tanaman. Coba bayangkan, hal ini seperti sedang memasang sebuah pagar berduri tebal yang mengelilingi seluruh rumah Anda.
Hama dengan penciuman tajam seperti nyamuk tanaman, lalat buah perusak, dan belalang rakus akan segera memutar balik arah terbang mereka begitu mencium aroma belerang tajam ini dari jarak yang cukup jauh. Untuk bisa melengkapi segitiga kekuatan super ini, kita sangat membutuhkan bahan ketiga yang sering sekali dilupakan oleh banyak tukang kebun modern saat ini, yaitu cairan asap cair atau yang sering disebut sebagai cuka kayu. Cairan cuka kayu ini dihasilkan langsung dari proses pembakaran lambat tidak sempurna dari sisa-sisa ranting pohon dan daun kering. Penambahan sedikit cuka kayu ke dalam botol campuran kita akan berfungsi ganda sebagai sebuah katalisator raksasa. Cuka kayu memiliki sifat asam yang cukup ringan yang sangat membantu tugas minyak nimba dan ekstrak air bawang putih agar dapat menempel lebih erat dan tahan lama pada permukaan daun yang biasanya sangat licin. Tidak hanya sebatas itu saja, cuka kayu murni sendiri mengandung ratusan unsur senyawa organik mikro yang berfungsi langsung untuk merangsang pertumbuhan pembelahan sel tanaman. Jadi, saat Anda sedang menyemprotkan campuran cairan ini, Anda tidak hanya sedang menyerang hama tanpa ampun dari luar, tetapi Anda juga secara bersamaan sedang memberikan suntikan vitamin segar langsung ke dalam urat nadi tanaman hijau Anda. Mungkin akan ada di antara Anda yang sekarang mulai berpikir bahwa mencampur ramuan organik semacam ini pasti akan sangat rumit dan pasti membutuhkan peralatan khas laboratorium yang mahal. Mari kita segera hancurkan mitos palsu tersebut sekarang juga di sini. Proses pembuatan ramuan ini ternyata sangatlah sederhana dan dijamin bisa dilakukan dengan mudah oleh siapa saja dalam waktu kurang dari 15 menit saja di dapur. Anda sama sekali tidak perlu bersekolah menjadi seorang ilmuwan kimia untuk bisa membuat cairan insektisida alami kelas dunia di rumah Anda sendiri. Sudah banyak perusahaan pembuat racun kimia yang sengaja membuat kampanye pemasaran mahal untuk mengesankan bahwa proses perawatan tanaman itu sangat sulit dan Anda harus selalu bergantung pada produk botolan instan yang harganya mahal. Padahal fakta sebenarnya, kekuatan sejati untuk bisa menciptakan ekosistem kebun yang sehat selalu murni ada di kedua tangan Anda sendiri. Membuat ramuan ini sendiri memberikan Anda sebuah kendali mutlak atas kualitas kesegaran bahan pokok yang Anda gunakan. Sekarang mari kita mulai persiapkan bahan-bahannya dengan takaran matematika yang paling tepat agar hasilnya maksimal. Tolong siapkan buku dan catat resep rahasia andalan ini baik-baik. Pertama, Anda akan membutuhkan tepat 10 ml cairan minyak nimba murni. Kemudian siapkan 5 siung bawang putih segar yang sudah dihaluskan atau di blender secara halus. Dan tambahkan 1 sendok makan penuh cairan cuka kayu murni. Sebagai sebuah bahan pelarut ajaib agar minyak dan air biasa bisa menyatu dengan sangat sempurna, siapkan juga 1 sendok teh sabun cuci piring cair organik cair atau cukup gunakan sabun mandi bayi yang lembut. Peran sabun cair ini sangat amat penting. Tanpa kehadiran sabun, komponen minyak nimba hanya akan selalu mengambang terpisah di permukaan air dan dipastikan tidak bisa disemprotkan secara merata ke seluruh daun. Masukkan semua kumpulan bahan penting tersebut ke dalam 1 liter penuh air bersih yang memiliki suhu ruangan biasa. Aduk cairan secara perlahan sampai cairan campuran berubah warnanya menjadi agak keruh putih seperti layaknya susu murni. Setelah campuran ramuan beristirahat sejenak, langkah krusial berikutnya yang wajib dilakukan adalah proses penyaringan secara saksama. Ini adalah sebuah detail kecil, namun sering sekali diabaikan oleh para pekebun pemula, yang pada akhirnya sering membuat alat semprotan-semprotan mereka cepat rusak. Tumbukan bawang putih yang baru dihaluskan tadi sudah pasti meninggalkan banyak sisa ampas kasar dan serat-serat halus. Jika Anda memaksakan diri untuk langsung memasukkan seluruh cairan campuran ini ke dalam sebuah botol semprot,
Serat-serat kecil bawang tersebut dipastikan akan segera menyumbat selang pipa dan mulut penyemprot alat Anda. Oleh karena itu, gunakanlah sebuah saringan teh yang sangat halus atau bisa juga memakai selembar kain kasa bersih untuk mulai memisahkan cairan murni dari tumpukan ampasnya. Peras kuat-kuat kain kasa tersebut dengan tangan Anda agar setiap tetes ekstrak bawang putih yang sangat berharga bisa masuk seluruhnya ke dalam wadah penampung. Setelah cairan tersaring dengan sangat sempurna, tuangkan hati-hati ke dalam alat botol semprot tanaman Anda. Membicarakan tentang waktu penyemprotan adalah membicarakan kunci utama kesuksesan dari penerapan metode alami ini di lapangan. Ingat baik-baik, jangan pernah Anda coba menyemprotkan ramuan basah ini di waktu tengah hari bolong saat matahari sedang bersinar sangat terik panasnya. Kandungan minyak nimba yang basah bisa menyebabkan efek kaca pembesar alami pada titik-titik sisa air di atas daun yang dapat langsung membuat daun tanaman hias Anda hangus, terbakar jika terkena sengatan tajam matahari secara langsung. Selain itu, udara panas yang sangat ekstrim dapat segera menguapkan senyawa kimia alami aktif dengan sangat cepat sebelum ia sempat meresap masuk. Waktu yang paling ideal dan amat sangat disarankan oleh ahli adalah pada sore hari menjelang waktu petang. Saat waktu tersebut tiba, suhu udara lingkungan mulai mendingin dan pori-pori daun tanaman perlahan terbuka semakin lebar untuk menyerap uap kelembaban malam. Menyemprot pada sore hari juga akan memberikan banyak waktu semalaman penuh tanpa cahaya bagi senyawa organik yang mematikan ini untuk bekerja secara diam-diam membunuh hama. Saat Anda mulai melakukan proses penyemprotan, banyak orang biasa di luar sana melakukan kesalahan fatal dengan hanya mau menyemprot sekadar bagian atas permukaan daun yang terlihat mata. Selalu ingatlah bahwa kawanan serangga perusak bukanlah makhluk hidup yang bodoh dan lugu. Pasukan kutu daun kecil, pasukan tungau laba-laba, dan sekumpulan kutu putih berbulu yang sangat merusak itu selalu lebih suka bersembunyi aman dan membangun sarang koloni mereka di bagian paling bawah daun gelap. Mereka berlindung sangat dekat dengan jalur tulang daun utama dan menyelinap rapat di celah-celah batang muda yang sangat terlindung dari arah pandangan langsung mata kita. Tepat di sanalah mereka sibuk menghisap cairan getah kehidupan dari tanaman hijau Anda. Oleh karena alasan itulah, Anda diwajibkan untuk mengarahkan ujung nosel semprotan Anda menghadap ke arah atas, menembak dari arah bawah daun. Pastikan cairan ajaib ramuan ini mengenai seluruh area bagian bawah daun, hingga benar-benar basah, kuyup, dan menetes jatuh. Usahakan cairan menjangkau setiap inci tempat hama tersebut asyik berkumpul. Mari kita bahas tuntas tentang pemandangan apa yang akan Anda lihat secara langsung dalam hitungan beberapa jam saja setelah melakukan penyemprotan yang sangat teliti tadi. Berbeda jauh dengan obat bahan kimia yang akan langsung merontokkan hama secara kasar, cara kerja dari ramuan alami kita ini dinilai lebih elegan dan sistematis dari dalam. Jika Anda mencoba mengamati perilaku sekelompok hama kutu kebul di area bawah daun setelah disemprot cairan, Anda akan mulai melihat pergerakan jalan mereka menjadi melambat secara drastis dalam waktu kurang lebih sekitar 3 jam saja. Mereka tampak mondar-mandir kebingungan karena seluruh sistem saraf saluran pencernaan mereka sedang perlahan dimatikan secara total oleh zat azadirachtin. Pada saat keesokan paginya tiba, Anda akan melihat sebuah keajaiban di mana koloni hama tersebut mulai tampak mengering kaku dan warnanya berubah drastis menjadi kecoklatan atau bahkan menghitam kelam. Jika Anda mencoba menyentuh tubuh mereka secara sentuhan perlahan, bangkai mereka akan langsung rontok hancur menjadi seolah seperti serpihan debu kasar. Salah satu kelebihan yang paling brilian dan menguntungkan dari rutin menggunakan cairan campuran organik yang kompleks ini adalah kemampuannya yang sangat hebat untuk selalu mencegah terjadinya resistensi hama. Apakah Anda masih ingat
Bagaimana tadi kita panjang lebar membahas bahwa hama bisa dengan mudah menjadi kebal terhadap cairan racun kimia buatan pabrik besar. Nah, hal itu bisa terjadi karena sebagian besar racun sintetis murah biasanya hanya berfokus mengandung satu jenis saja bahan aktif yang dominan. Sangat mudah bagi kemampuan genetika seekor serangga untuk mengenali pola dan memblokir mematikan satu jenis ancaman saja. Namun beda ceritanya, ramuan dari alam yang berisi nimba, tambahan bawang putih, dan campuran cuka kayu kaya akan puluhan, bahkan ratusan senyawa rantai kompleks organik yang siap menyerang hama dari berbagai ragam sudut berbeda secara bersamaan sekaligus. Serangga dari jenis manapun dipastikan tidak akan memiliki cukup banyak waktu evolusi atau kapasitas genetik memadai untuk bisa memecahkan kode pertahanan ganda yang begitu rumit dari ibu pertiwi. Keistimewaan luar biasa lainnya dari menggunakan racun alami murni ini adalah kehebatannya dalam proses memilah target sasaran. Ini adalah sebuah kehebatan alam yang mustahil bisa dilakukan oleh jenis pestisida sistemik berspektrum sangat luas, hasil buatan pabrik. Semprotan racun kimia akan membunuh segalanya yang bergerak, baik itu si hama jahat perusak daun maupun kawanan serangga. Bermanfaat seperti sekumpulan lebah madu yang sangat membantu proses penyerbukan bunga, ataupun kepik cantik yang suka memakan kutu daun, bahkan kupu-kupu yang indah warnanya. Bagaimana dengan efek ramuan alami kita ini? Tentu saja sangat aman sekali. Karena racun alami sistemik ini diwajibkan untuk ditelan langsung oleh hama yang secara aktif menggigit dan terus mengunyah daun tanaman agar bisa bekerja efektif di perutnya. Maka serangga baik bermanfaat yang niatnya hanya singgah terbang untuk mengambil cairan nektar atau sedang memburu hama tidak akan terkena dampak negatifnya. Lebah akan tetap bisa terbang bernyanyi dengan sangat aman di seluruh kebun Anda pada keesokan paginya tanpa ada resiko kematian. Sekarang mari kita mulai mencoba menghitung perbandingan biaya ekonominya. Jika Anda hari ini memutuskan untuk pergi berbelanja ke toko pertanian terdekat, sebotol kemasan kecil dari pestisida sintetis terkenal pasti akan segera menguras isi uang di dompet Anda secara signifikan, dan biaya itu tentu saja belum termasuk biaya obat-obatan ekstra mahal untuk sekadar memulihkan kesehatan tanah yang telah rusak nantinya. Sebaliknya, mari kita lihat kenyataannya. Mari kita hitung modal awal untuk rutin membuat ramuan alami kita ini. Sebotol berukuran besar minyak nimba murni yang dijamin bisa dipakai hemat selama berbulan-bulan. Satu bongkah bawang putih segar yang diambil dari area dapur. Dan sebotol produk cuka kayu buatan lokal. Harganya sangat amat terjangkau bagi siapa saja. Biaya total produksi untuk menghasilkan 1 liter penuh ramuan super kita ini faktanya bahkan tidak mencapai ukuran 1/10 dari total harga sebotol racun kimia pabrik. Namun kualitas luar biasa dan hasil tanaman subur yang akan Anda dapatkan justru berlipat ganda karena tanaman tumbuh bebas bernapas tanpa ada stres kimiawi. Lalu muncul pertanyaan, seberapa sering kita idealnya harus kembali mengaplikasikan semprotan perisai alami ini? Aturannya sangat mudah. Jika salah satu tanaman Anda saat ini sedang menderita dalam kondisi serangan kawanan hama yang terbilang cukup parah, Anda disarankan untuk bisa menyemprotkannya sebanyak 1 kali dalam rentang waktu 3 hari selama sekitar total 2 minggu masa pertama. Tindakan intensif ini sangat bertujuan khusus untuk memutus rantai siklus-siklus hidup seluruh hama yang dimulai dari telur mikroskopis yang baru menetas sampai kepada ukuran serangga bentuk dewasa yang sedang bersiap untuk mulai bertelur kembali. Setelah seluruh area taman kesayangan Anda terlihat cukup bersih dari badai invasi besar-besaran tersebut, Anda sudah bisa dengan santai beralih turun ke mode jadwal perawatan rutin yang santai.
Anda hanya cukup perlu menyemprotkan cairan ramuan ini secara tipis bagai embun dan merata pada daun setiap selang 2 minggu sekali waktu. Atau bahkan bisa cukup 1 bulan sekali saja sebagai sebuah tindakan proteksi pencegahan masa depan yang sangat efektif. Ada lagi satu buah aturan krusial yang sangat penting mengenai teknik penyimpanan yang wajib Anda patuhi agar kualitas daya bunuh ramuan tidak menurun sia-sia. Oleh karena kita murni 100% menggunakan bahan dasar organik alam tanpa sedikit pun tambahan zat pengawet sintetis kelas bahan industri, maka cairan campuran basah yang sudah tercampur dicairkan dengan menggunakan air putih ini tidak akan bisa Anda simpan terlalu lama di rumah. Anda harus usahakan untuk setiap kalinya hanya meracik sejumlah takaran cairan yang Anda perkirakan akan habis. Anda gunakan tuntas pada hari itu juga, tanpa sisa. Jika memang terpaksa masih ada cairan sisa yang menggenang di dalam botol alat semprot, cairan racikan tersebut dinilai hanya akan tetap tangguh dan efektif jika digunakan maksimal selama rentang 3 hari saja. Asalkan cairan disimpan aman di dalam tempat suhu yang sejuk dan kondisi gelap gulita, sangat jauh dari resiko paparan hawa sinar matahari hangat secara langsung. Jika dibiarkan terlalu berlarut-larut lama, senyawa kimia belerang kuat dari bawang putih perlahan akan mulai mengalami proses teroksidasi. Tentu saja kita semua tahu, hobi berkebun di luar ruangan selalu akan berkaitan erat dengan adanya faktor alam yang jelas. Tidak akan bisa kita prediksi dengan akurat, seperti contohnya hujan deras. Lalu apa sebenarnya yang harus cepat kita lakukan jika tiba-tiba saja badai hujan turun dengan sangat derasnya, hanya dalam selang waktu sekitar 1 jam setelah Anda selesai lelah menyemprotkan seluruh ramuan ajaib ini dengan susah payah keliling halaman? Tetaplah tenang dan jangan pernah panik meskipun zat sabun organik dari dapur tadi telah sangat membantu cairan ramuan untuk menempel erat pada permukaan licin daun. Hujan badai lebat tetap saja memiliki kekuatan fisik untuk bisa mencuci bersih habis seluruh lapisan dinding pelindung yang baru saja Anda bangun dengan susah payah. Jika hal mengecewakan ini memang terjadi sore itu, biarkan saja tanaman basah Anda mengering secara pelan alami pada hari keesokan paginya. Setelah semua dedaunan tampak tidak lagi terlalu basah tertutup oleh sisa tetesan air hujan semalam yang lebat, maka Anda diwajibkan harus mengulangi ulang proses penyemprotan tersebut pada waktu sore harinya. Pada akhir cerita perjalanan ini, keputusan menggunakan insektisida nabati buatan racikan sendiri ini bukanlah sekadar hanya tentang upaya membasmi serangga bercak putih yang merusak tata pemandangan estetik di halaman rumah. Ini lebih kepada sebuah transformasi perubahan pola pikir mental kita dari sebelumnya, menyukai cara instan yang sangat merusak, beranjak menuju kepada sebuah cara pandang ekologis luas yang jauh lebih holistik dan dijamin berkelanjutan lama. Anda kini perlahan mulai memahami betul bahwa unsur tanah, jenis tanaman, serangga yang baik, serta hama pengganggu sejatinya adalah suatu kesatuan rantai keseimbangan makanan yang saling terhubung erat di bumi. Dengan secara tegas menghentikan kebiasaan penggunaan tuangan racun bahan kimia sistemik seperti produk Aktara dan dengan berani beralih pindah kepada sentuhan minyak nimba dan kehebatan bawang putih, Anda faktanya baru saja berhasil menyelamatkan nyawa jutaan bakteri tanah yang baik di dalam ruang pot Anda. Anda telah sukses memastikan bahwa seluruh area halaman belakang rumah Anda telah resmi menjadi zona aman bebas dari racun yang menakutkan. Jadi, inilah sebuah titik balik terbesar dalam petualangan hobi berkebun Anda selama ini. Kita bersama-sama telah berhasil membongkar habis kelemahan fatal di balik racun kimia dan menemukan kekuatan luar biasa tersembunyi dari 3 bahan peracik alami kuno. Kombinasi bersatu dari minyak nimba yang cerdas, bawang putih yang menyengat, dan juga cuka kayu yang menyuburkan telah terbukti secara ilmiah
sanggup bekerja hingga 10 kali lipat, lebih mematikan bagi populasi hama. Namun secara bersamaan ia sepenuhnya mampu menyelamatkan tatanan ekosistem alam yang sangat berharga-harganya. Jangan pernah biarkan lagi racun keras merusak lapisan tanah dan mengancam keamanan kesehatan keluarga tercinta Anda, walau hanya untuk 1 hari lebih lama lagi. Mulailah meracik dan membuat sendiri tameng perisai pelindung ini di rumah dengan tangan Anda hari ini juga. Dan segera bersiaplah untuk melihat koleksi tanaman hias yang jauh tampil lebih sehat, kuat, dan rimbun mekar daripada masa-masa sebelumnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Anda sudah bersedia menemani saya sampai akhir di dalam video kita kali ini. Jangan lupa untuk segera menekan tombol subscribe merah di bawah agar kita berdua bisa terus rajin belajar merawat kebun bersama-sama. Dan pastikan tinggalkan sebuah like jika informasi berharga ini benar-benar membuka wawasan pikiran Anda hari ini. Sekarang, sebelum pergi, saya sangat ingin mendengar langsung dari pengalaman Anda. Jenis hama apa yang selama ini paling sering membuat Anda merasa pusing 7 keliling saat mengurus kebun? Tuliskan segera keluh kesah dan cerita Anda di dalam kolom komentar di bawah ini. Mari kita bersama-sama diskusikan dan cari tahu solusi alaminya.